Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zara Trisnaini, NIM 230309649 dari kelas PGMI 6B. Pada video ini, saya akan menyampaikan review film yang berjudul Tare Zamin Part sebagai tugas akhir mata kuliah Pendidikan Inklusi dan Anak Berkebutuhan Khusus yang diampu oleh Ibu Yeni Rahma, MPD. Film ini berpusat pada tokoh utama bernama Ihsan Awasthi, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang memiliki dunia imajinasi yang sangat kaya. Ihsan menyukai seni dan menggambar. Namun, ia mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, mengeja, dan memahami pelajaran di sekolah. Akibat kesulitan tersebut, ia sering memperoleh nilai yang rendah dan dianggap sebagai anak yang malas, tidak disiplin, serta tidak memiliki motivasi belajar. Pada bagian awal film, terlihat bahwa guru-guru di sekolah lebih berfokus pada hasil akademik dibandingkan memahami proses belajar dan kebutuhan peserta didik. Ihsan sering dimarahi karena tidak mampu menyelesaikan tugas seperti teman-temannya. Bahkan kesalahan yang sebenarnya muncul akibat kesulitan belajarnya justru dianggap sebagai bentuk kenakalan. Dari sudut pandang pendidikan inklusi, kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah belum mampu mengidentifikasi kebutuhan khusus yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam pendidikan inklusi, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga guru perlu melakukan identifikasi terhadap kebutuhan belajar peserta didik agar dapat memberikan layanan yang sesuai. Selain di sekolah, kurangnya pemahaman juga terjadi di lingkungan keluarga. Orang tua Ihsan merasa kecewa terhadap prestasi akademiknya dan membandingkan dengan kakaknya yang berprestasi. Mereka menganggap bahwa Ihsan hanya kurang berusaha dan membutuhkan disiplin yang lebih ketat. Akibatnya, Ihsan sering merasa tidak dipahami dan kehilangan kepercayaan diri. Analisis dari bagian ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak berkebutuhan khusus. Ketika keluarga belum memahami kondisi anak, tekanan yang diberikan justru dapat memperburuk kondisi emosional anak. Dalam film ini juga terlihat bahwa Ihsan mulai merasa terasing, sedih, dan tidak mampu mengekspresikan dirinya secara bebas. Karena prestasinya yang terus menurun, orang tua Ihsan akhirnya memutuskan untuk mengirimnya ke sekolah asrama. Mereka berharap lingkungan yang lebih disiplin dapat membuat Ihsan berubah menjadi lebih baik. Namun, keputusan tersebut justru membuat Ihsan merasa semakin tertekan. Ia menjadi pendiam, kehilangan semangat belajar, dan tidak lagi menikmati kegiatan menggambar yang sebelumnya sangat ia sukai. Perubahan besar mulai terjadi ketika hadir seorang guru seni bersama Ramsan Karniko. Pak Nikub ini memiliki pendekatan yang lebih humanis dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Pak Nikub tidak langsung menilai Ihsan sebagai anak yang malas, tetapi berusaha memahami penyebab kesulitan yang dialaminya. Setelah mengamati perilaku dan hasil belajar Ihsan, Pak Nikub menyadari bahwa Ihsan mengalami disleksia. Disleksia merupakan gangguan belajar spesifik yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam mengenali huruf, membaca, menulis, dan mengeja. Dalam konteks pendidikan inklusi, tindakan yang dilakukan oleh Pak Nikum menunjukkan pentingnya asesmen dan identifikasi kebutuhan peserta didik. Sebelum memberikan bantuan, seorang guru perlu memahami terlebih dahulu karakteristik dan hambatan yang dialami anak. Dalam memahami kondisi Ihsan, Pak Nikub dapat menentukan strategi pembelajaran yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhannya Ihsan. Selain memberikan bantuan berupa akademik, Pak Nikub juga memberikan dukungan emosional kepada Ihsan. Ia meyakinkan bahwa Ihsan bukan merupakan anak yang bodoh dan bahwa banyak tokoh terkenal di dunia yang juga mengalami disleksia. Dukungan tersebut perlahan membuat Ihsan kembali percaya pada dirinya sendiri.
Hal ini menunjukkan bahwa salah satu kebutuhan utama anak berkebutuhan khusus bukan hanya bantuan dalam belajar saja, tetapi juga penerimaan dan penghargaan terhadap dirinya. Ketika anak merasa diterima dan dihargai, motivasi belajar serta kepercayaan dirinya akan berkembang dengan lebih baik. Pada akhir cerita, sekolah mengadakan lomba melukis yang diikuti oleh siswa dan guru. Dalam lomba tersebut, Ihsan berhasil menghasilkan karya yang sangat mengesankan dan akhirnya menjadi juara. Bahkan, Ihsan sendiri mengalahkan gurunya, yaitu Pak Nikum. Keberhasilan Ihsan memberikan pelajaran penting bahwa anak berkebutuhan khusus bukanlah anak yang tidak mampu. Mereka hanya membutuhkan pendekatan, kesempatan, dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketika lingkungan memberikan ruang untuk berkembang, potensi yang dimiliki anak dapat muncul dan berkembang secara optimal. Pesan moral dari film ini, kita tidak boleh menilai kemampuan seseorang hanya berdasarkan prestasi akademiknya saja. Setiap anak memiliki kelebihan dan potensi masing-masing yang perlu dihargai dan dikembangkan. Dengan dukungan dari keluarga, guru, dan lingkungan sekitar, setiap anak dapat meraih keberhasilan sesuai dengan kemampuannya. Film ini juga mengajarkan bahwa pendidikan inklusi bukan hanya tentang menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah yang sama dengan anak lainnya, tetapi juga tentang memberikan kesempatan yang setara, memahami perbedaan individu, serta menciptakan lingkungan belajar yang menerima dan menghargai keberagaman. Oleh karena itu, guru, orang tua, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mendukung perkembangan anak agar setiap anak dapat tumbuh dan mencapai potensi terbaiknya. Cukup sekian video review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.